Demi merebut suami kakaknya, sang adik tega merusak wajah kakaknya sendiri dengan pengering rambut. Ia bahkan membiusnya lalu menenggelamkannya di bak mandi sampai mati lemas. Hanya karena iparnya tampan dan kaya. Jika tidak menyingkirkan kakaknya yang cantik, dirinya tidak akan pernah punya kesempatan untuk menggantikannya. Melihat wajah kakaknya yang hancur, bahkan jika ia hidup kembali, tidak akan lagi menjadi ancaman. Dengan kejam ia lalu membuang mayat kakaknya di hutan belantara, mengira takkan ada lagi yang bisa menghalanginya. Tapi tak disangka, wanita itu sungguh beruntung. Ia ditemukan oleh seorang tabib dewa yang sedang mencari obat di gunung. Tidak hanya berhasil menyelamatkannya, tapi juga mewariskan seluruh ilmu medisnya, bahkan menyerahkan seluruh kekayaannya yang melimpah ruah untuk ia warisi. Wanita itu pun, dengan keahlian medisnya yang luar biasa, berhasil menyembuhkan wajahnya. 3 tahun kemudian, sang adik akhirnya berhasil menikahi iparnya. Yun Chuan, aku, Ye Shaohua, menyerahkan putri satu-satunya kepadamu. Kau harus memperlakukannya dengan baik-baik. Tuan Muda Lu, keluarga Ye sudah bangkrut. Untuk apa kita ikut campur dalam urusan mereka? Tentu saja karena keluarga Ye punya sesuatu yang kuinginkan. Oh iya, urusan paman kedua, kau urus sekarang. Kabari aku jika ada perkembangan. Aku, Ni Yun Chuan, bersedia menikahi Ye Xinyu, baik dalam sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Tak disangka, tepat di hari pernikahan, wanita yang dulu dibunuh oleh adiknya, kembali dengan penuh aura dominasi, mengenakan gaun hitam, mempesona dan menawan. Melihat wanita yang bangkit dari kematian, semua orang yang hadir langsung tercengang. Sang adik yang licik gemetar ketakutan, tapi sang kakak dengan tenang melangkah maju untuk memberikan selamat. Sang kakak terus menekannya. Sepertinya kali ini ia akan melunasi semua dendam lama dan baru. Melihat wajah kakaknya yang rusak telah pulih seperti sedia kala, sang adik langsung merasa pusat perhatian telah direbut darinya. Bahkan tatapan iparnya kembali tertuju pada sang kakak. Sang ayah memeluk erat putri sulungnya yang telah kembali. Sang adik hanya bisa memaksakan senyum. Ibu tiri menatapnya dengan waspada, hanya karena ibu dan anak itu telah merebut harta keluarga yang seharusnya menjadi miliknya. Tapi mereka tidak tahu bahwa kepulangannya kali ini adalah untuk membuat mereka membayar utang darah. Xinyu, kamu kenapa? Yun Chuan, aku merasa tidak enak badan. Aku ingin kembali untuk istirahat. Baik, aku akan membantumu. Ayo. Jangan ikut. Sialan. Sinyau, aku akan melihat keadaan adikmu. Saat wanita itu hendak mengejar, sahabat adiknya sengaja menghalanginya. Mengandalkan status dan identitas adiknya saat ini, ia sengaja di depan semua orang, menuduh wanita itu tidak tahu malu. 3 tahun lalu meninggalkan tunangannya, sekarang berani-beraninya datang membuat onar. Tapi wanita itu bukan orang yang mudah ditindas. Langsung menamparkan wanita licik itu, karena dirinya yang sekarang, bukan lagi wanita yang bisa ditindas sesuka hati. Jangan cari gara-gara. Kalau tidak, aku tidak keberatan menjadikanmu korban pertamaku. Ye Shaohua, putrimu ini sama persis seperti ibunya, benar-benar gila. Datang dan pergi sesuka hati. Kalau suka, pergi saja. Sama sekali tidak menganggapmu sebagai ayahnya. Apa yang ada di pikirannya? Menghilang begitu lama. Tidak ada yang tahu hidup atau mati. Sekarang bisa kembali dengan selamat. Sudah patut disyukuri. Jangan curigaan begitu. Aku curigaan. Lihat. Dia membuat Xinyu ketakutan. Bukankah hanya menikah dengan Yun Chuan? Dia sendiri yang tidak mau. Bu. Aku tidak takut. Kakak kembali. Aku sangat bahagia. Jadi karena terlalu gembira, napasku jadi sesak. Aku sudah tidak apa-apa. Kalian pergilah ke aula depan. Jangan abaikan para tamu. Lalu, bagaimana denganmu? Aku masih ingin istirahat sebentar. Putriku benar-benar baik hati. Tapi hari ini kau adalah pengantinnya. Bagaimana mungkin kau tidak ada di sana? Tidak apa-apa. Minta kakak untuk menemaniku sebentar saja sudah cukup. Ayo pergi. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Pergilah. Kakak. 3 tahun lalu kau tidak bisa melawanku. Sekarang, jangan harap kau bisa mengalahkanku.
Ye Xinyao, dasar jalang. 3 tahun lalu, kau membuat Yuncuan kami kehilangan muka. Masih belum cukup. Sekarang dia akhirnya bisa bersama dengan Xinyu. Kau kembali untuk membuat onar lagi. Sebenarnya apa maumu? Nyonya Ni, hari ini adalah hari besar Tuan Muda Ni. Tidak perlu semarah ini, kan? Lu Haksuan, meskipun kau adalah tamu kehormatan kami, tapi urusan keluarga kami, bukan urusanmu untuk ikut campur. Kau salah. Aku, Lu Haksuan, berada di sini sepenuhnya karena undangan tulus dari kepala keluarga Ye dengan keluarga Ni kalian. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nona muda sulung Ye telah kembali ke rumah. Selain kepala keluarga Ye, tidak ada yang berhak menyentuh sehelai rambut pun darinya. Ayo. Kenapa kau membantuku? Apa kau tidak takut terseret masalah karenaku? Orang yang bisa membuat masalah untukku. Lu Haksuan masih belum lahir. Keluarga Lu, sebagai pemimpin 4 keluarga besar, datang ke pesta pernikahan keluarga Ye. Hal ini 3 tahun lalu tidak pernah terjadi. Aku datang karena ayahmu berencana memberikan kotak 1000 mekanisme kepadaku. Kotak 1000 mekanisme. Ayao. Masuklah dan bernostalgia dengan adikmu. Semua rahasia ibu tersembunyi di dalam kotak 1000 mekanisme ini. Sekarang ibu menyerahkannya kepadamu. Kau harus menjaganya baik-baik untukku. Ye Xinyao, kau ternyata belum mati. Maaf. Telah mengecewakanmu. Setelah minum racun ular dunia bawah dan dikubur hidup-hidup tapi tidak mati. Nyawamu benar-benar kuat. Ya. Kenapa mau mencekikku? Di hari pernikahanmu, Ye Xinyao. Di sini hanya ada kita berdua. Kau tidak perlu menyembunyikannya lagi. Katakan saja, sebenarnya apa maumu? Aku sudah pernah mati sekali. Menurutmu apa yang kuinginkan? Tentu saja aku ingin kau mati. Kembalikan kotak 1000 mekanisme itu baik-baik dan aku akan mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih nyaman. Bu, tenang saja. Wenner pasti akan mengambil kembali kotak 1000 mekanisme untukmu. Selamat menikah. Ah, putriku, pergi. Kakak. Aku tidak akan merebut Yuncuan darimu lagi. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Kakak, ku mohon jangan bunuh aku. Jangan sentuh putriku. Jangan bunuh aku. Ayao, sebenarnya apa yang terjadi? Xinyu adalah adikku. Aku sangat menyayanginya. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Aku hanya melihat rambut adikku berantakan, jadi ingin membantunya merapikannya. Adik, jangan takut. Aku tidak akan melukaimu. Ye Xinyao, aku membencimu. Pergi mati sana. Selamatkan ibuku. Ibu di sini. Ye Shaohua, lihat putrimu itu. Dia cemburu Xinyu menikah dengan Yuncuan. Entah sedang kerasukan apa. Lihat. Xinyu sampai ketakutan begitu. Ayao, kau ini kenapa? Sebenarnya apa maumu? Ayah, kita tidak bertemu selama 3 tahun. Kenapa ayah tidak bertanya padaku? Bagaimana kabarku selama ini? Apakah aku diganggu orang lain? Selama ini, kau sebenarnya pergi kemana? Kenapa kau tidak kembali mencariku? Kembali mencarimu. Aku takut akan mengulangi kesalahan 3 tahun lalu. Dijebak oleh orang lain, dan mati sia-sia. Kau adalah putriku. Ye Shaohua, nona muda sulung keluarga Ye. Siapa yang berani menyakitimu? Katakan padaku. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Oh. Bu, aku mau ke aula depan. Tidak bisa membiarkan tamu menunggu seperti ini. Itu sangat tidak sopan. Ayo, kita pergi. Aku menemanimu. Ayo. Baik, cepatlah layani para tamu. Ye Xinyu. Tunggu sampai aku menemukan rahasia kotak 1000 mekanisme. Aku akan perlahan-lahan membereskanmu. Xinyu. Akhirnya kembali juga. Kenapa kalungmu hilang? Hah, di mana kalungku? Kakak. Aku ingat, orang terakhir yang memelukku adalah kau, kan? Ye Xinyao.
Apa kau sudah gila karena miskin? Sampai-sampai kalung pengantin pun kau curi. Jalang itu menghilang di luar selama 3 tahun. Tiba-tiba kembali. Pasti karena tidak bisa bertahan hidup di luar. Jadi mau mencuri kalung berlian untuk dijual. Barang murahan seperti ini. Aku bahkan tidak sudi melihatnya. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kalung ini aku berikan pada Sinyu. Nilainya 3 juta. Mungkinkah aku mengambilnya sendiri? Bukan tidak mungkin juga. Sih. Paman Ye, kalung ini adalah hadiah pernikahan dariku untuk Sinyu. Tersangkanya hanya dia. Ye Xinyao, aku mau menggeledah barang-barangnya. Berani menggeledah barangku. Apa kau mau mati? Kebetulan sekali, hari ini aku akan mewakili keluargaku untuk memberimu pelajaran. Xinyao, bagaimanapun juga, hari ini adalah hari besar adikmu. Jangan perbesar masalah, biarkan saja Guyi menggeledahmu. Bagaimana mungkin? Kau pasti menyembunyikannya di badanmu. Aku mau menggeledah badanmu. Berani kau? Drama maling teriak maling ini benar-benar menarik untuk ditonton. Tuan Muda Lu, apa maksudmu? Kau mau membuktikan dirimu tidak bersalah? Kenapa tidak telanjangi dirimu dulu? Tentu saja aku tidak bersalah. Bukankah hanya penggeledahan badan? Lihat saja sendiri. Menarik juga. Benar-benar maling teriak maling. Aduh, lihat ingatanku ini. Guyi, kau lupa ya, tadi aku yang memintamu menyimpannya. Oh, benar, kau yang memintaku menyimpannya. Baiklah, semua ini hanya kesalahpahaman. Selesai hanya dengan kata kesalahpahaman. Nona Xinyao, apakah mereka perlu meminta maaf padamu? Meminta maaf dengan mulut adalah cara yang paling tidak tulus. Guyi, aku sudah bilang padamu untuk patuh. Tapi kau malah tidak tahu diri. Kalau begitu, biarkan aku menghancurkan dulu mulut busukmu yang tak tertahankan ini. Dalam 3 menit, buat keluarga Gu lenyap dari kota Fan. Ye Xinyao, kau pikir kau siapa? Menipu dan menjebak, mencuri dan menakut-nakuti orang. Cukup. Xinyao, Guyi tadi memang sedikit gegabah, tapi niatnya baik. Kalian berjabat tangan dan berdamai saja. Ayah. Putrimu dipermalukan dan dijebak. Tapi ayah menyuruhku berdamai dengannya. Inikah caramu menyambut putrimu? Cukup. Hari ini adalah hari besar adikmu. Kau terus saja membuat onar. Lebih baik kau tidak muncul sama sekali. Ayah. Sebelumnya, aku masih ragu-ragu, tapi sekarang tidak lagi sama sekali. Nasihatmu akan selalu kuingat. Tapi tolong, kembalikan kotak 1000 mekanisme milik ibu kepadaku. Aku akan segera pergi. Kakak. Maksudmu? Ini, kan? Tapi, tadi ayah sudah setuju memberikannya pada keluarga Lu. Benar. Kotak 1000 mekanisme sudah kuberikan pada keluarga Lu. Jangan pikirkan lagi. Tuan Muda Lu. Untuk proyek pengembangan di utara kota, kami masih mengandalkan keluarga Lu. Keluarga Lu juga tertarik pada pusaka ibuku. Tidak, aku tidak tertarik pada kotak 1000 mekanisme ini. Yang menarik perhatianku adalah Lin Waner, yaitu ibumu, dan rahasia yang ia sembunyikan di dalam kotak ini. Konon kotak 1000 mekanisme dibuat oleh Luban, diwariskan selama ribuan tahun. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa membukanya.